Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kesyukuran dan kesabaran, kita seringkali mendapatkan satu gambaran dan ungkapan yang cenderung membatasi makna sabar dan kesyukuran itu. Seringkali orang menjelaskan bahwa sabar itu ketika seseorang mengungkapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau sikap mental untuk menerima apa yang terjadi dengan penuh ketabahan, sekaligus juga mencari solusinya. Dan juga seringkali kita mendengarkan penjelasan tentang makna syukur yang diartikan sebagai kalimat atau ungkapan tahmid kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau paling maksimal adalah tasarrufun ni'am, berbagi kenikmatan atau berbagi rizki yang didapatkan. Tentu ungkapan ini tidak salah sepenuhnya, bahkan benar, tetapi belum lengkap. Karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr, bahkan Abdullah bin Amr langsung mendengar dari Rasulullah dengan kalimat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasul tentang hakikat dan makna kesyukuran dan kesabaran itu? Rasulullah bersabda, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran. Ada dua perkara, ada dua hal. Barang siapa yang memiliki dua hal ini, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang bersabar. Begitu pula sebaliknya, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan barang siapa yang tidak memiliki dua hal ini, dua perkara ini, maka Allah tidak mencatat dirinya sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang sabar. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang yang bersyukur dan orang yang sabar itu, sabda Nabi, adalah orang yang selalu melihat dalam persoalan agama itu kepada orang yang lebih tinggi darinya, yang lebih mumpuni, yang lebih kafaah di bidang agama dan ilmu. Faqtada bihi, lalu dia mengikuti. Itu hakikat orang yang pandai bersyukur dan orang yang bersabar. Yang kedua, sabda Rasulullah, wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi. Orang yang pandai bersyukur dan sabar itu orang yang melihat dalam persoalan dunia, dalam persoalan materi, dalam persoalan kedudukan kepada orang yang lebih rendah statusnya, kepada orang yang lebih bawah, kepada orang yang lebih miskin, kepada orang yang lebih tidak berada. Lalu muncul rasa syukurnya, lalu dia mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah atas karunia yang didapatkan dan diperolehnya itu. Ternyata itulah hakikat orang yang pandai bersyukur dan orang yang bersabar. Sebaliknya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pandai bersyukur dan sabar itu man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu
orang yang menatap, melihat dalam persoalan agama, dalam persoalan ilmu keagamaan kepada orang yang lebih rendah. Artinya orang yang tidak menguasai dan tidak memiliki kemampuan dalam persoalan-persoalan agama secara ideal. Maka orang yang semacam ini tentu bukan bagian dari orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Dan juga وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ. Orang yang menatap dan melihat dalam masalah dunia, dalam masalah materi kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya. Orang yang lebih tinggi kedudukannya. Fa'asifa. Lalu dia merasa rendah diri. Dia merasa bersedih. Ala ma fatahu minhu. Terhadap sesuatu yang tidak dia miliki dari materi dan persoalan dunia itu. Maka orang yang semacam ini, sabda Rasul, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Maka Allah tidak mencatat, tidak mengklasifikasikan dirinya sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang bersabar. Begitu indahnya ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna kesyukuran dan kesabaran itu, yang tidak hanya diukur secara materi, sesuatu yang tampak, tetapi sikap mental dan sikap keagamaan pun bagian dari refleksi kesyukuran dan kesabaran itu. Orang butuh kesabaran untuk bisa menerima sesuatu yang terbaik berdasarkan pertimbangan agama, dalil agama, dan pengetahuan terhadap agama. Tentu dengan referensi yang dia miliki. Begitu pula ketika orang menghadapi dalam kehidupan dunia ini membutuhkan kesabaran dan kesyukuran untuk bisa mensyukuri apa yang dia miliki dan sabar terhadap apa yang belum dia miliki. Maka kuncinya adalah dalam urusan ilmu agama, lihatlah ke atas. Jangan lihat ke bawah. Sebab kita akan selalu merasa paling pintar, paling menguasai, paling hebat, bahkan paling suci. Tetapi ketika melihat dalam persoalan dunia, jangan melihat ke atas. Karena di atas langit ada langit. Orang tidak akan pandai bersyukur kalau selalu melihat ke atas dalam urusan dunia. Tapi lihatlah ke bawah, maka kita akan senantiasa bersyukur. Ternyata ada orang lain yang tidak seperti kita dalam hal kenikmatan, karunia, dan lain sebagainya. Semoga nasihat Rasulullah SAW ini bisa menjadi inspirasi sekaligus juga neraca kita sebagai tambahan untuk mengukur kualitas kesyukuran dan kesabaran kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.